Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah thumma amma ba'd. Taib, ikhwan dan akhwat fillah, peserta daurah ilmu waris dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa mengikuti kajian perdana untuk daurah kita, insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti pada sesi-sesi selanjutnya. Insyaallah kita akan bahas ilmu waris ini sampai 16 pertemuan insyaallah. Dan setiap pekan kita adakan 2 kali pertemuan insyaallah. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan daurah kita bisa kita selesaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmu waris ini. Tapi ikhwan dan akhwat fillah, dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, ilmu waris ini adalah ilmu yang penting untuk kita pelajari. Bahkan hendaknya setiap muslim memberikan perhatian kepada ilmu waris ini, karena ilmu waris ini adalah satu ilmu yang pertama kali akan dilupakan oleh ilmu yang pertama kali dilupakan oleh manusia. Ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap muslim perhatikan permasalahan ilmu waris ini, meskipun hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya manakala sudah ada sebagian kaum muslimin yang menguasai ilmu waris, maka gugur kewajiban bagi muslim yang lain. Tetapi hendaknya setiap muslim memberikan perhatian tentang ilmu waris ini. Bahkan jika memungkinkan, setiap keluarga muslim hendaknya ada salah satu di antara mereka yang menguasai ilmu waris, sehingga manakala mereka membutuhkan tentang ilmu tersebut, maka di antara mereka ada yang bisa menyelesaikan permasalahan waris ini. Terkait pentingnya ilmu waris ini, pernah dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berpesan, "Ta'allamul fara'idha", pelajarilah ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha, pelajarilah oleh kamu ilmu faraid, yaitu ilmu waris. Wa'allimuhu fa innahu nisful ilm, dan ajarkan ilmu waris tersebut karena ilmu waris itu adalah separuh ilmu. Wa huwa yunsa, dan kala ilmu itu akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu itu adalah ilmu yang pertama kali akan diangkat dari umatku, yaitu yang akan dilupakan oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang pertama kali hilang, yang dimana manusia tidak memberikan perhatian kepada ilmu tersebut, ilmu waris. Demikian juga dilaporkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul fara'idha", pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris. "Wa'allimuhun nasa", dan ajarkan ilmu faraid itu kepada manusia. Fa inni imru'un maqbudun", karena aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang akan diangkat, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ilma sayuqbidu wa innal ilma sayuqbadu, dan sesungguhnya ilmu itu akan diangkat. Wa tadharu al-fitanu, dan akan muncul tampak fitnah-fitnah. Hatta yakhtalifal itsnan fi faridatin, sampai kemudian berselisih 2 orang dalam permasalahan faridah, dalam permasalahan ilmu waris ini. La yajidani ahadan yafsilu bainahuma, tidak didapati seorang pun untuk memutuskan perkara tersebut, untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sehingga banyak sekali kasus-kasus di tengah masyarakat akibat tidak adanya manusia yang mengerti ilmu waris, jahilnya manusia tentang ilmu waris, sehingga mereka kemudian menggampangkan ilmu waris. Ada di antara mereka yang membagi rata.
Ada di antara mereka yang kemudian mengambil alih, menguasainya, ya, lalu mengabaikan saudara-saudara yang lain, ya, ahli waris yang lain, ya. Ada pula, ya, di antara mereka yang kemudian berebut sehingga terjadi percekcokan dan pertumpahan darah, ya. Nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Maka tentunya, ya, ilmu waris ini bukan satu ilmu yang diremehkan, bukan satu ilmu yang dianggap enteng, ataupun artinya suatu ilmu yang dianggap nggak penting. Ilmu waris ini adalah ilmu yang penting, ya. Karena ketika seorang tidak paham tentang permasalahan ilmu waris, ya, sehingga apa? Sehingga akan muncul kezaliman, ya. Sehingga kemudian akan muncul pertikaian dan bahkan bisa mengarah kepada apa? Pertumbuhan darah. Maka dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya, ya, ilmu waris ini adalah satu ilmu yang penting yang hendaknya kita berikan perhatian, ya, kepada ilmu tersebut. Hendaklah kita pelajari, kita ajarkan kepada kaum muslimin, ya, hendaklah dibahas, ya, di majelis-majelis ta'lim, di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, di sekolah-sekolah, ya, di lembaga-lembaga pendidikan, hendaklah dipelajari, ya. Sehingga apa? Sehingga, ya, ketika ilmu waris ini tersebar di tengah masyarakat, harapannya, ya, kaum muslimin bisa menegakkan ilmu waris, ya, sesuai dengan apa yang, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Taib, ikhwan dan juga akhwat fillah dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada muqaddimah, pendahuluan, dan beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang definisi daripada ilmu waris. Apa itu ilmu waris? Yang kedua adalah tentang keutamaan, ya, daripada ilmu waris ini dan juga urgensinya, pentingnya ilmu waris, ya, untuk kemudian dipelajari dan diterapkan, ya, diamalkan. Kemudian kita juga akan mengenal sebab-sebab, ya, seseorang akan mendapatkan harta waris, ya, apa yang menjadikan dia berhak untuk menerima harta waris. Kemudian kita juga akan bahas juga sebab-sebab seseorang terhalangi dari harta waris, menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan harta waris tersebut. Dan kemudian juga kita akan bahas hak-hak yang terkait dengan harta waris. Artinya sebelum harta waris itu dibagikan, ya, ada hak-hak yang harus ditunaikan terkait harta tersebut. Yang boleh jadi itu adalah, ya, haknya si mayit yang mungkin sebelum dibagikan ternyata sudah habis duluan, ya, mungkin karena untuk menyelesaikan, untuk misalnya untuk biaya penguburan si mayit, atau untuk membayar hutang-hutang, atau untuk menunaikan wasiat dan seterusnya. Nah, pertama yang kita bahas adalah tentang definisi ilmu waris, pengertian daripada ilmu waris. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ilmu waris itu adalah suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut maka kita akan mengetahui, ya, siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan harta waris, ya. Kemudian kita juga akan mengetahui siapa-siapa yang tidak berhak, tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris tersebut, dan kita juga akan mengetahui berapa bagian dari masing-masing mereka yang berhak untuk mendapatkan harta waris, ya. Sehingga dengan mengetahui ilmu waris ini maka akan menjadi gamblang semuanya. Oh, ini ahli warisnya masing-masing mendapatkan sekian. Oh, orang-orang ini tidak berhak, tidak masuk dalam ahli waris, ya. Ya, seperti itu dengan kita mempelajari ilmu waris ini. Dan juga disebutkan di dalam definisi yang lain bahwasanya ilmu waris ini adalah satu fikih pembagian harta waris kepada yang berhak menerimanya. Ya, fikih pemahaman, ya, tentang pembagian harta waris kepada yang berhak menerimanya. Sehingga apa? Sehingga harta waris itu akan sampai kepada yang berhak menerimanya. Ya. Sehingga
adil, ya. Adil. Harta waris itu sampai kepada yang berhak sesuai dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam ayatnya. Nah, maka dengan demikian dari pengertian tadi, dari definisi tadi, ya, inti daripada ilmu waris ini adalah membahas tentang harta waris, ya, membahas tentang harta waris agar supaya harta waris itu bisa sampai kepada mustahiknya, kepada yang berhak menerimanya, yaitu dari ahli warisnya. Nah, dan harta waris ini tidak mesti dalam bentuk tumpukan uang, ya. Tidak mesti dalam bentuk, ya, harta bentuk uang. Boleh jadi, ya, ada pada satu material yang dihukumi sebagai harta, ya. Suatu material yang dihukumi sebagai harta, misalnya apa? Misalnya adalah rumah, ya. Rumah kan bukan uang, ya kan? Mungkin bangunan yang lain, pertokoan, atau mungkin tanah ladang, tanah sawah, atau mungkin surat-surat berharga, ya, surat-surat berharga semisal saham, ya, kemudian cek ataupun sertifikat berharga, ya, yang ini semuanya ada nilai uangnya. Maka itu semuanya adalah bagian daripada harta waris si mayit. Dan ilmu waris ini, atau yang disebut dengan ilmu mawaris atau ilmu faraid, ya, ini disebutkan juga di dalam Al-Quran secara rinci. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permasalahan salat, permasalahan puasa, zakat, itu secara umum. Allah taala sebutkan secara umum dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana tata cara salat perinciannya dijelaskan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara zakat perinciannya disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berpuasa, cara berhaji, detailnya ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu waris ini, detail pembagiannya ada dalam ayat, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu waris ini adalah ilmu yang sangat penting kedudukannya, ya. Allah Ta'ala sebutkan pembagiannya, ya, secara rinci, secara detail di dalam ayat-ayat tersebut. Dalam 5 tempat, ya, 5 ayat dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-11, ya 12, ya. Ini terkait masalah perincian pembagiannya. Lalu di ayat 13 Allah Ta'ala sebutkan tentang, yaitu balasan pahala atau imbalan pahala bagi mereka-mereka yang menegakkan hukum waris dengan benar sesuai syariat Allah Ta'ala. Di ayat yang ke-14 Allah Ta'ala ancam, ya, mereka-mereka yang tidak mau, ya, menegakkan ilmu waris ini, ya. Lalu di ayat yang lainnya, di ayat 176 Allah Ta'ala juga sebutkan tentang rincian-rincian, ya, tentang ahli waris ini. Nah, di dalam Al-Quran di ayat yang ke-11, ya, Allah Ta'ala firmankan, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisa'un fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatun falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad, ya, wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah innallaha kana aliman hakima. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 12, Allah Ta'ala firmankan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain wa lahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurasu kalalah aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus
fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka fi thuluts min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Naam. Jadi di ayat 11 ini dan juga ayat 12 Allah Ta'ala sebutkan tentang masing-masing ya pembagiannya ya. Dan kemudian di ayat 13 dan 14 Allah Ta'ala sebutkan tentang balasan bagi mereka yang menunaikan hukum waris ini dengan adil, maka mereka akan dimasukkan dalam surga Allah Ta'ala. Dan di ayat 14-nya Allah Ta'ala ancam mereka-mereka yang mendurhakai Allah dan Rasulnya yang tidak mau menegakkan ilmu waris, diancam dengan siksa neraka. Insya Allah secara detailnya kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Bagi ikhwan dan akhwat fillah, silahkan bisa dibuka ya di ayat 11 dan ayat 12 surat An-Nisa tentang pembagian harta waris ini. Termasuk juga satu ayat lagi di ayat 172 ya, bukan 176 tapi 172. Di ayat 172 bentar. Nah, di ayat 176 ternyata. Nah, itu juga di sana disebutkan tentang pembagian harta waris ya. Insyaallah taala suatu saat akan kita sebutkan detailnya. Silahkan bisa dibuka rujukan ayatnya, dibuka Quran terjemahnya, surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, kemudian ayat 176 ya. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda alhiqul faraid ya. Alhiqul faraid yaitu berikan ya pembagian atau berikan kepada ahli waris ya. Alhiqul faraid bi ahliha. Berikan kepada ahli waris yaitu harta bagiannya ya. Harta bagiannya yaitu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin ya. Dan apa yang tersisa maka untuk kerabat laki-laki yang terdekat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan disepakati kesahihan hadis ini. Nah, jadi disebutkan dalam ayat surat An-Nisa ya, terutama di 3 tempat ya. Ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Nah, kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya ilmu farad ini adalah ilmu yang penting untuk kita bahas, untuk kita pelajari. Dan keutamaannya banyak ya. Urgensinya juga ada ya. Betapa pentingnya ya ilmu waris ini dipelajari dan ditegakkan, diamalkan di tengah-tengah masyarakat muslimin ya, sehingga ada keadilan dan terjalin kekerabatan yang baik, menghindari perselisihan, menghindari fitnah dan menghindari pertumpahan darah ya. Maka ilmu waris ini menunjukkan satu ilmu yang sangat penting ya, yang harus kita pelajari. Ketika seorang muslim mengabaikan tentang ilmu waris ini, maka Allah SWT ancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, kemudian dia melanggar daripada ketentuan-ketentuannya, ketentuan Allah Ta'ala, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya ya, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Walahu adzabu muhin, dan baginya adalah siksa yang menghinakan, siksa yang pedih, yang menghinakan. Ini hukuman bagi mereka-mereka yang mengabaikan ilmu waris ya. Menunjukkan bahwasanya meninggalkan ilmu waris, mengabaikan ilmu waris, tidak mau menegakkan hukum waris ini ya, adalah satu dosa besar karena diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa yang diancam dengan neraka adalah dosa besar. Sebaliknya, mereka-mereka yang mau memperhatikan ilmu waris kemudian
mau memahaminya dan menerapkannya, menegakkan hukum ini sesuai dengan syarat Allah Ta'ala, bagi mereka adalah pahala yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya menegakkan hukum waris adalah satu ibadah yang sangat besar. Karena disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 12 bahwasanya mereka kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan, tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka dia kelak akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dia akan kekal di dalam surga tersebut. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah satu kemenangan yang besar, ya. Naam. Maka dengan demikian jemaah sekalian, kita harus benar-benar memperhatikan ilmu waris ini. Jangan kita mengabaikannya. Ya, kita harus punya perhatian. Kita harus mau mempelajarinya. Seandainya kita belum paham sepenuhnya, ketika kita mendapati satu kasus, kita bisa tanyakan kepada yang lebih berilmu, sehingga kita selamat, ya. Naam. Dilaporkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul faraid, ya. Pelajarilah ilmu faraid, wa allimuhun nas, ajarkan kepada manusia, fa inni mru'un maqbudun, karena aku adalah orang yang akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Wa innal ilma sayuqbadu, karena sesungguhnya ilmu itu kelak akan diangkat. Wa tadharul fitan, dan akan nampak fitnah-fitnah, hatta yakhtalifal itsnan fi fariidah, sampai kemudian berselisih dua orang dalam masalah ilmu waris ini. La tajidani, ya, ahadan yafsilu bainahuma, di mana kemudian apa? La yajidani ahadan yafsilu bainahuma, tidak didapati seseorang pun untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua. Naam. Maka dengan demikian jemaah sekalian, ya, kita bersemangat mempelajari ilmu waris ini agar supaya, ya, kita bisa menegakkan hukum waris ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya kita akan masuk pada syarat-syarat pembagian harta waris. Jadi harta waris, ketika si mayit meninggalkan harta waris, ya, harta ini bisa jadi habis untuk keperluan si mayit, ya, sehingga ahli waris tidak mendapatkan bagiannya. Boleh jadi harta ini ada bagiannya, lalu kemudian bisa dibagikan kepada ahli waris. Makanya harta waris ini tidak bisa langsung dibagikan, ada syarat-syaratnya, ya, ada syarat-syaratnya. Taib, yang pertama, jadi harta waris ini bisa dibagikan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, harta waris ini bisa dibagikan kalau kalau pemilik harta itu, sahibul malnya, itu benar-benar wafat. Kalau belum wafat tidak bisa dibagi. Ya. Kalau benar-benar wafat, ya, atau dikategorikan wafat, yaitu misalnya sudah hilang, ya, selama bertahun-tahun, ya, misalnya, sementara kemudian dari hakim mengatakan bahwasanya, misalnya nanti yang menentukan berapa lamanya itu hakim. Misalnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun, wallahu alam, nanti bagaimana hakim menghukuminya, ya. Naam. Ketika tidak ada kabar sama sekali, hilang, dan dinyatakan oleh hakim dianggap sebagai sudah meninggal, maka harta dari pemilik harta dari pemiliknya itu bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, jadi benar-benar wafat, ya, benar-benar wafat. Ini syarat yang pertama adalah benar-benar wafat pemilik harta tersebut, atau dikategorikan wafat, dianggap wafat, ya, karena hilang tanpa jejak, misalnya sudah puluhan tahun, ya, 10 tahun misalnya, atau 5 tahun. Ya, ini hakim yang akan menentukan, ya, tentang permasalahan ini. Yang kedua, harta ini bisa dibagikan, ya, kalau ahli warisnya itu masih hidup. Kalau ahli warisnya sudah mati,
ya. Kalau ahli warisnya sudah mati, maka dia tidak berhak mendapatkan harta waris tersebut, ya. Kecuali kalau misalnya ahli warisnya itu hidup, ya. Lalu kemudian jadi misalnya orang tuanya meninggal, hartanya orang tuanya meninggal, dia masih hidup, berhak mendapatkan harta waris. Kemudian ketika dalam proses penghitungan harta waris tersebut, dia kemudian meninggal, maka dia tetap mendapatkan bagiannya, ya. Nah, jadi syarat yang kedua adalah hidupnya ahli waris, ya. Meskipun janin yang masih ada di dalam kandungan, kalau dia memang dalam kandungannya hidup, dia berhak untuk mendapatkan harta waris, ya. Bagaimana ketentuan janin yang dalam kandungan ini ke depan akan kita bahas insyaallah taala. Kemudian syarat yang ketiga adalah harta waris itu bisa dibagi, ya, kalau ada sebab yang menjadikan seseorang itu berhak menerima harta waris tersebut, ya. Kalau ternyata dia masuk kategori orang yang tidak berhak menerima, maka tidak boleh dibagikan kepada orang tersebut. Jadi tidak semua anggota keluarga ataupun kerabat, tidak semua kerabat itu masuk menjadi bagian ahli waris, ya. Jadi harus ada sebab yang menjadikan dia berhak menerima harta waris tersebut. Tidak ada halangan yang menyebabkan dia batal menerima harta waris tersebut. Walaupun dia sebenarnya ahli waris, tapi kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan batal, ya, maka dia tetap dihapuskan dari daftar ahli waris. Contoh misalnya, dia adalah pelaku pembunuh pemilik harta. Misalnya dia membunuh ibunya sendiri atau membunuh ayahnya sendiri, dan ayahnya ini meninggalkan harta warisan, maka bagi si pembunuh ini batal hukumnya dia untuk menerima harta waris. Atau dia murtad misalnya, menjadi orang kafir, maka sebab murtadnya dia, sebab kekafirannya dia, maka dia dihapuskan dari daftar ahli waris. Nah, jadi ada 3 ya. Ada 3 syarat harta itu bisa dibagi. Yang pertama adalah ketika pemilik harta sudah benar-benar wafat. Yang kedua adalah ahli warisnya masih hidup. Yang ketiga adalah tidak ada penghalang bagi ahli waris ini untuk menerima harta waris. Nah, kemudian yang berikutnya, sebab-sebab seseorang mendapatkan harta waris. Sebab-sebab seseorang berhak menerima harta waris. Ini juga ada 3. Yang pertama adalah jalur nasab, ya. Kalau dia ada kekerabatan, dia masih ada jalur nasab, maka dia berhak untuk mendapatkan harta waris tersebut, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam di dalam Al-Quran, ya, yaitu di dalam surat Al-Anfal di ayat 75, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, ya, wa ulul arham, orang-orang yang punya hubungan rahim, yaitu hubungan kekerabatan, ba'duhum awla bi ba'd, ya, sebagiannya lebih berhak kepada, ya, sebagian yang lain yang bukan kerabatnya, fi kitabillah, di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia adalah kerabat, ada hubungan nasab, ada hubungan rahim, maka dia berhak, ya, menerima harta waris, ya, tentunya jika memang memenuhi kriteria atau syarat-syaratnya. Karena hubungan kerabat ini ada 3. Yang pertama adalah hubungan kekerabatan secara usul, yang kedua adalah secara furu' atau cabangnya, yang ketiga adalah secara hawashi. Nah, ini mana yang masuk usul, mana yang masuk furu', mana yang masuk hawashi, ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, kemudian berikutnya sebab seseorang mendapatkan harta waris selain dari jalur nasab adalah karena jalur pernikahan, ya, karena jalur pernikahan.
ketika seorang menikah, ya, masih terjadi hubungan pernikahan, suaminya meninggal, maka istrinya berhak mendapatkan harta waris dari suami. Sebaliknya, istri meninggal, suami berhak mendapatkan harta waris dari istrinya. Nah, dan ini sudah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-12. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya, bahwasanya pembagian harta waris ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 ya, dan ayat 176 ya. Nah, jadi suami istri itu saling mewarisi ya. Suami saling mewarisi. Selama mereka masih suami istri, maka ketika meninggal, wafat salah satunya akan mewarisi ya. Kecuali kalau sudah terjadi perceraian ya, dengan melewati masa iddahnya. Kalau perceraian sudah lewat masa iddahnya, maka sudah tidak boleh menerima warisan. Atau talak 3. Maka talak 3 ini nggak ada masa iddah ya. Talak 3 nggak ada masa iddah. Maka seorang wanita yang dicerai oleh suaminya ya dengan talak 3, artinya setelah melewati tahapan talak 1, talak 2, lalu di talak yang ketiganya, maka kalau istri meninggal, suami tidak berhak menerima warisan. Demikian juga kalau mantan suami meninggal ya, maka istri tidak berhak menerima warisannya. Ya. Jadi perceraian itu kalau sudah melewati masa iddah ataupun kalau sudah talak 3. Adapun perceraian yang masih dalam masa iddah, maka di sana masih berhak untuk saling mewarisi. Nah, karena hakikatnya seorang yang bercerai masih dalam masa iddah itu masih ada kesempatan untuk bisa rujuk ya. Masih ada kesempatan untuk bisa rujuk tanpa adanya akad nikah baru. Ya, ya. Adapun seorang suami istri, ya 2 orang, ya suami istri yang talak 1 atau talak 2 dan sudah melewati masa iddah, maka rujuknya ada dengan cara akad nikah baru. Nah, taib, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebab seseorang mendapatkan harta waris adalah karena adanya wala. Wala ini adalah hubungan loyalitas. Ya, karena tuannya sudah memerdekakan budaknya. Kalau budak ini merdeka dengan sebab tuannya, maka kalau budak ini meninggal, tuannya berhak mendapatkan harta waris dari budak tersebut, karena tuannya ini yang berjasa memerdekakan budak tersebut. Ya, ini hubungan wala namanya. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau tuannya meninggal, maka mantan budaknya ini tetap tidak mendapatkan harta waris sama sekali. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya wala itu adalah bagi orang yang memerdekakan budaknya. Nah, jadi kalau budak ini sudah merdeka, dimerdekakan oleh tuannya, budak ini meninggal, tuannya berhak mendapatkan harta warisannya. Kenapa demikian? Karena tuannya ini yang berjasa ya. Tuannya yang berjasa memerdekakan budak tersebut. Tapi ini ada syarat ya. Ketika budak itu sudah merdeka, sebenarnya hubungannya sudah terputus dengan mantan tuannya. Makanya ada syarat tuannya ini, mantan tuannya ini berhak mendapatkan harta waris kalau si budak itu memang dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya kerabat, ya, tidak ada ahli waris yang lain, ya. Maka ahli warisnya adalah mantan tuannya itu, ya, atau hubungan wala itu, ya. Namun kalau si budak ini punya kerabat, tentunya yang berhak adalah mereka kerabat, ya. Naam. Jadi kalau budak itu tidak memiliki kerabat, ya, maka mantan tuannya ini mendapatkan semua
harta peninggalan mantan budaknya tersebut, ya, yang harta ini disebut dengan ta'sib atau asabah, ya, yaitu semua yang tersisa dari mantan budaknya itu adalah milik mantan tuannya, menjadi milik mantan tuannya. Tentunya, ya, kalau masih ada sisanya, ya, kalau masih ada sisanya, diantaranya adalah untuk pengurusan jenazahnya, untuk wasiatnya atau hutang-hutangnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebab seseorang terhalangi dari harta waris. Artinya seseorang dia tidak bisa mendapatkan harta waris tersebut karena ada penghalang. Ya, penghalangnya yang pertama adalah karena perbudakan. Seorang budak tidak bisa mendapatkan warisan dari tuannya, ya, karena dia hanyalah seorang budak. Nah, dan seorang budak yang belum merdeka, dia tidak bisa memberikan warisan kepada kerabatnya. Jadi perbudakan ini menjadi penghalang untuk seseorang untuk dirinya mendapatkan harta warisan dari kerabatnya ataupun dari tuannya, ya. Dan ketika si budak ini mati pun, budak ini meninggal, maka kerabatnya tetap tidak berhak untuk mendapatkan hartanya. Kenapa? Karena sejatinya budak ini masih milik tuannya. Nah, maka kalau budak meninggal, harta itu menjadi milik tuannya. Ya. Nah, jadi kerabatnya tidak bisa menjadi ahli waris, ya, karena dirinya sendiri masih milik budaknya, maka hartanya juga otomatis menjadi milik, ya. Dirinya sendiri masih milik tuannya, maka hartanya juga masih menjadi milik tuannya. Nah, kemudian penghalang yang kedua adalah karena pembunuhan. Seseorang yang membunuh, ya, membunuh pemilik harta, maka dia diharamkan dari harta tersebut. Ya, terkadang kan ada di tengah masyarakat karena tidak sabar, ya, tidak sabar dengan orang tuanya yang sakit-sakitan misalnya. Sementara dia ingin sekali mendapatkan warisan karena orang tuanya punya harta yang banyak, lalu dia bunuh orang tuanya biar cepat mendapatkan harta warisan. Maka justru si pembunuh ini malah jadi haram baginya untuk mendapatkan harta waris tersebut. Dan inilah penjagaan, ya, syariat, ya, untuk menutup celah agar tidak dibenarkan segala macam bentuk pembunuhan tanpa hak, ya. Nah, jadi si pembunuh ini malah diharamkan dari harta si mayit, ya, karena dia yang telah membunuh si mayit tersebut. Bahkan ketika membunuhnya tidak sengaja sekalipun, tetap diharamkan untuk menutup celah, ya. Membunuhnya tidak sengaja, ya. Naam. Misalnya dalam bersendaguro gitu, ya. Sendaguro dengan orang tuanya. Kemudian karena berlebihan akhirnya orang tuanya menjadi meninggal dengan sebab, ya, kelakuan anaknya. Ya, misalnya orang tuanya mau duduk misalnya, kemudian kursinya diambil lalu terjatuh, ya, dan patah tulang ekornya misalnya. Atau dia mengagetkan orang tuanya, tujuannya bercanda lalu menjadi sebab kematiannya. Ini adalah membunuh secara tidak sengaja. Maka dia diharamkan dari harta waris tersebut. Jadi kalau membunuh tidak sengaja sekalipun, ya, secara langsung atau tidak langsung, yang intinya menjadi sebab kematian orang tuanya, dia diharamkan dari harta waris, ya, dalam rangka untuk, ya, menutup celah, menutup fitnah. Sebagaimana dilaporkan dari sahabat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lil qatil minal miras syai'." Ya. Tidak ada sedikit pun bagian warisan bagi pembunuh. Nah, ini syarat yang kedua.
atau penghalang yang kedua. Penghalang yang ketiga adalah perbedaan agama. Seorang yang beda agama, ya, maka terhalangi dari saling mewarisi. Misalnya apa? Anaknya Kristen, ayahnya Islam. Si anak ini tidak bisa mendapatkan warisan orang tuanya karena dia bukan Muslim. Sebaliknya, ketika anaknya meninggal kafir, ya, dalam keadaan kafir, orang tuanya tidak berhak mendapatkan warisan, ya, dari anaknya yang kafir. Nah, jadi seorang Muslim tidak mewarisi hartanya kepada si kafir, demikian sebaliknya si kafir tidak mewarisi harta bagi si Muslim. Nah, taib. Demikian juga dalam masalah pernikahannya. Walaupun terjadi pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita kafir misalnya, maka tidak terjadi saling mewarisi. Suaminya meninggal Muslim, istrinya masih kafir Nasrani, maka istrinya tidak berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang Muslim. Sebaliknya, istrinya yang Nasrani meninggal, maka suami yang Muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari istrinya yang Nasrani. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya sahih dilaporkan dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, la yarisul muslim al-kafira, la yarisul muslimu al-kafira. Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang kafir. Wala yarisul kafirul muslima, dan orang kafir tidak mewarisi kepada orang yang muslim. Nah, taib. Jadi tidak saling mewarisi, ya. Naam. Kemudian demikian juga kalau orang kafir tetapi beda agama, misalnya yang satu Kristen, yang satu Hindu, sama-sama kafir tapi beda agama, ini juga tidak saling mewarisi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatawarasu ahlu millatain syattah. Ya. Tidaklah saling mewarisi dua orang yang beda agama. Kakaknya Kristen, adiknya Hindu misalnya, kan sama-sama kafir. Kakaknya meninggal, adiknya tidak berhak mendapatkan warisan dari kakaknya. Adiknya meninggal, kakaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari adiknya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hak-hak yang terkait dengan harta waris. Nah, harta waris ini bisa dibagikan kalau sudah selesai semua urusannya. Ya. Kalau ternyata di dalam tahapan penyelesaian urusan tersebut hartanya sudah keburu habis, maka apa yang mau dibagikan? Ya. Maka terkait harta waris ini ada hak-haknya. Yang pertama, ini ada 5 urutan, ya. Dan kalau sampai pada urutan kelima masih ada sisa harta, maka itulah yang akan dibagikan. Yang pertama adalah terkait dengan biaya pengurusan jenazah. Pembelian kain kafannya, kemudian membayar tukang galinya, gitu kan. Kemudian beli bahan-bahan pengurusan untuk alat-alat mandinya ataupun sabun dan seterusnya. Pokoknya intinya terkait dengan pengurusan jenazah. Itu diambilkan dari harta si mayit. Jadi harta si mayit ini jangan diapa-apakan, ambilkan semuanya sesuai kebutuhan. Ya, secukupnya untuk pengurusan jenazah si mayit, ya. Dan ini adalah perkara yang prioritas. Sebagaimana orang yang hidup itu butuh apa? Butuh pakaian dan makanan. Maka orang yang mati, ya, butuh untuk pengurusan jenazahnya. Bagaimana untuk membalut jenazahnya dengan kain kafannya, bagaimana untuk mengurusi penguburannya, membayar tukang gali kuburnya misalnya. Nah, ini darurah, sesuatu yang sangat urgent. Ini terkait kebutuhan si mayit itu sendiri, maka diambil dari harta si mayit, ya. Nah, jadi jangan dipakai, jangan kemudian bersegera ngitungin dulu utang-utangnya, jangan. Langkah pertama adalah ambil seperlunya dari harta si mayit untuk mengurusi jenazahnya. Tahap yang kedua adalah baru
pada hutang-hutang yang terkait langsung dengan harta si mayit. Ya. Hutang-hutang yang terkait langsung dengan harta si mayit. Yaitu misalnya adalah hutang yang dijaminkan. Maka hutang yang dijaminkan ini harus dilunasi. Ya, misalnya si mayit ini punya mobil, mobilnya dijadikan sebagai gadai. Ya. Mobil itu bisa diambil kalau hutangnya dilunasi, maka itu harus dilunasi. Karena ini terkait harta si mayit, agar harta ini bisa aman, ya, agar bisa kembali lagi menjadi hak milik si mayit. Nah, jadi hutang-hutang yang terkait dengan harta si mayit harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, baru setelah barang-barang jaminan tadi itu sudah kembali, itu nanti akan bisa dihitung, bisa dikalkulasi nilainya. Kemudian yang ketiga adalah hutang yang tidak ada jaminannya. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah dia pinjam uang kepada temannya atau kepada siapapun tapi tidak ada jaminannya. Maka harus dibayarkan segera. Ya, diselesaikan segera agar si mayit terbebas dari hutang. Ataupun hutang-hutang yang terkait ya haknya Allah Subhanahu wa taala, artinya kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin si mayit belum bayar zakat. Maka ini hutang kepada Allah taala, ambilkan dulu hartanya, dihitung dulu berapa zakat si mayit, keluarkan. Atau mungkin si mayit ini termasuk orang yang dia tidak bisa puasa, jadi harus fidyah, ambilkan hartanya untuk bayar fidyah si mayit. Ya kan? Atau mungkin si mayit punya kafarah, punya denda. Ya, mungkin pada saat umroh atau haji, ya, punya pelanggaran yang dia harus ada kafarah di situ, maka harus dilunasi dulu, yaitu hutang-hutang yang terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian baru setelah hutang-hutang itu selesai, tahap yang keempat adalah terkait dengan wasiat. Kalau si mayit memiliki wasiat, maka keluarkan dulu hartanya, tunaikan wasiat, dan wasiat itu maksimal adalah apa? 1/3 dari harta si mayit. Dan tentunya kurang dari itu lebih baik. Makanya kalau seseorang hendak meninggal dan dia ingin memberikan wasiat, jangan banyak-banyak wasiatnya. Ya. Kurang dari 1/3 itu lebih baik. Mungkin berapa ya? Ya 1/5, 1/4, 1/5 atau 1/10 misalnya ya. Nah, itu lebih baik agar supaya ahli warisnya bisa mendapatkan lebih banyak ya harta si mayit sehingga tidak minta-minta. Apalagi kalau si mayit ini menghabiskan hartanya untuk wasiat, ini enggak boleh ya. Wasulusu katsir kata Nabi SAW, 1/3 itu sudah banyak ya. Jadi kalau si mayit punya wasiat, tunaikan dulu wasiatnya. Nah, kemudian yang terakhir, baru ketika semua udah selesai ya, jenazahnya sudah diurus, diambilkan dari harta si mayit, hutang-hutang yang terkait dengan harta si mayit, ya terkait barang-barang yang digadaikan, barangnya udah kembali ya, hutang gadainya udah dilunasi, kemudian hutang-hutang yang pakai nominal uang sudah diselesaikan, wasiatnya sudah ditunaikan, baru terakhir masih ada sisa, silahkan dibagikan kepada ahli warisnya. Naam. Jadi seperti itu. Nah, ini muqaddimah pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa difahami ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah ta'ala mudahkan kita untuk membahas pembahasan yang lain pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya. Jadi sepekan 2 kali, hari Senin dan Jumat insyaAllah ya. Jadi hari Senin dan hari Jumat insyaAllah. Dan hari Jumat insyaAllah kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang siapa-siapa itu ahli waris ya. Nah, untuk kemudian dicatat sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, harta warisan dari si mayit. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.